kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan bekal kita hari ini dalam setiap aktivitas kita yang tertulis dalam kitab Yeremia 35 ayat 5. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibukakan. Buhaan nama disi mata ni halak nama pitung jala marbinegi bahinon na pinggol ni akan anengel. Demikian firman Tuhan. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini adalah Tuhan menyembuhkan. Tuhan tahu apa penyakit kita. Tuhan tahu apa yang tersembunyi di dalam batin kita. Di saat bangsa itu mengalami penderitaan, di saat bangsa itu mengalami kebutaan, di saat bangsa itu mengalami ketulian, di saat itulah firman Tuhan yang disampaikan Yesaya, bahwa bangsa itu begitu luar biasa dalam hal penyakit rohani mereka. Ketulian mereka tidak mau mendengarkan suara-suara orang-orang kecil. Ketulian mereka tidak mendengar jeritan-jeritan orang fakir miskin, janda-janda. Dan termasuk adalah dibutakan mata mereka terhadap keadilan dan kebenaran. Inilah yang mau dikatakan oleh Yesaya, bahwa Tuhan akan datang, Tuhan akan melayat mereka. Dengan kedatangan Tuhan bagi umat Israel, kedatangannya adalah membukakan kebutaan mata rohani mereka, membukakan segala ketulian-ketulian mereka, di mana bagi umat itu Tuhan hadir sebagai juru selamat yang menyembuhkan. Tuhan hadir menyampaikan berita sukacita, pemulihan itu akan datangnya. Dengan kedatangan firman Tuhan menyatakan segala penyakit kita, segala kebutaan dan ketulian manusia itu akan dibukakan dan akan dicelikkan oleh Tuhan. Apa kebutaan kita hari ini? Kebutaan kita adalah yang sungguh luar biasa dalam hal kebenaran dan keadilan. Begitu banyak para pejabat-pejabat kita, begitu banyak para petinggi-petinggi telah dibutakan matanya. Dan begitu juga telah ditulikan telinganya, sehingga mereka tidak mendengarkan, tidak melihat segala jeritan dan kepahitan, termasuk adalah warga masyarakat Indonesia yang mengalami jeritan-jeritan akibat dampak yang berbagai krisis yang multidimensi. Sehingga yang bisa kita katakan memberatkan, baik karena kenaikan segala-galanya, kenaikan harga, bisa mengakibatkan penyakit di tengah-tengah masyarakat, bisa mengakibatkan dampak-dampak krisis. Nah, oleh karena itu kita adalah diingatkan oleh firman Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, yang ditugaskan dalam baik dalam pemerintah maupun di dalam umat gereja. Bagaimana kita sebagai pemimpin agama dan pemimpin negara membawa kesembuhan, misi dan visi ini, bahwa Yeremia dan Yesaya sendiri adalah yang dipakai Tuhan sebagai misi yang bisa menyembuhkan. Ya, Tuhan akan dikatakan akan datangnya Tuhan untuk menyembuhkan segala penyakit umat itu. Tuhan akan datang untuk membukakan segala ketulian mereka. Dan disinilah peranan dan misi kita, saudara-saudaraku. Tugas gereja, tugas kita sebagai orang yang terpanggil menjadi garam dan terang. Bagaimana kita menyatakan kesembuhan yang Tuhan sudah bawa. Biarlah kiranya dengan kehadiran gereja, kehadiran para pemerintah, kehadiran setiap agama-agama membawa kesembuhan dan pemulihan. Biarlah kiranya disembuhkan segala penyakit umat bangsa kita. Biarlah semuanya dibukakan
agar kebenaran dan keadilan itu semakin nyata di tengah-tengah kehidupan umat dan bangsa kita. Kiranya lewat firman ini, setiap orang yang menerima tugas dan tanggung jawab dari Tuhan, agar kiranya mempertanggungjawabkan itu bagian daripada tanggung jawab kita sebagai duta Tuhan, duta Kristus, sebagai tanggung jawab kita sebagai berkat, biar kiranya kita menjadi berkat di dunia ini. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman, agar kiranya dengan kehadiran kami dapat menyembuhkan segala penyakit-penyakit yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Amin.